Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan, memaksimalkan ketaatan dan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Usrah, penjelasan tentang hukum fikih keluarga. Di mana pembahasan kita pada malam hari ini masih terkait dengan fin nikah, tentang persoalan menikah. Ya, sampai di mana terakhir? Sampai masih definisi. Ya. Dalil, ya. Oke. Nah, maka kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hikmah. Ya. Al-hikmatu fi masyru'iyatin nikah. Hikmah pensyariatan nikah. Dalam kitab ini dikatakan laqad syara'a Allahu nikah li hikamin samiyah yumkinu ijmaluha fil ati. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan pernikahan ini untuk hikmah-hikmah yang sangat mulia. Ya, di antara hikmahnya adalah pertama adalah i'faful furuj. Ya. Idh khalaqallahu ta'ala hadzal insan wa gharaza fi kiyanihi al-ghariza al-jinsiyah. Fashara'a Allahu az-zawaj li ishba' hadhihi ar-raghbah wa li 'adami al-abathi fiha. Jadi yang pertama tujuannya pernikahan itu disyariatkan untuk i'faf al-furuj, menjaga kemaluan kita, atau bagaimana kita dapat berinteraksi dengan satu hasrat, satu garizah, ya. Di sini disebut wa garaza fi qiyanihi al-gharizah al-jinsiyah. Kita punya al-gharizah al-jinsiyah, kecenderungan untuk melampiaskan hasrat seksual. Ya. Maka dari sisi ini kita sama dengan binatang. Binatang punya syahwat jinsiyah, hasrat seksual. Maka manusia pun sama memiliki ini. Maka disyariatkan pernikahan untuk memberikan penyaluran atas
hasrat seksual ini. Ya. Jadi di sini dikatakan fasyara Allahu zawat li isba' hadhihi raqbah. Jadi keinginan seksualnya ini pada tempat-tempat yang tidak dibenarkan. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita ini punya dua syahwat yang luar biasa. Ya. Pertama syahwat terhadap harta, dan yang kedua syahwat terhadap seksual kita. Ya. Nah, dua-duanya itu diatur dalam syariat agama kita. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah husulus sakan wal uns baina zawjain wa husul ar-raha wal istiqrar. Dengan pernikahan itu akan timbul yang namanya ya, dan al-istiqrar. Ya, kondisi kita kalau kita menikah maka relatif lebih stabil. Ya. Jadi ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran ayat-ayat Allah, Allah menjadikan dari diri kalian itu ada pasangan-pasangan yang sama. Ya, min anfusikum azwaja. Ya. Dari jenis manusia yang sama dengan kita. Ya, yaitu pasangan kita masing-masing. Agar apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa mendapatkan as-sakinah, ketenangan. Ya. Ya, orang Arab itu mengatakan as-sakan itu tempat tinggal. Sakan, kalau dikatakan sakan itu tempat tinggal. Kenapa dikatakan sakan itu, rumah itu sakan? Karena apa? Karena di situ kita bisa merasa tenang. Ya, merasa tenang. Coba kalau ada orang yang tidak punya rumah, ya, tidak punya tempat kediaman untuk beristirahat, maka dia akan hidup dalam kondisi yang ya, tidak tenang. Ya. Nah, jadi kita ini biasa musafir ya, musafir. Ya, seenak apapun hotel itu, ya kalau bukan tempat tinggal kita, biasanya tidak nyaman juga kita tinggal di hotel. Karena bukan sakan kita, bukan tempat tinggal kita. Ya. Biasakan kalau kita pergi atau kita menginap di rumah saudara, di rumah teman, di rumah kerabat kita, iya memang kita dapat tempat tinggal, tapi belum sakan, belum tempat tinggal kita. Maka kalau kita tinggal menumpang itu atau menginap maka pasti meskipun ada tempat tinggal tapi tidak sama kalau kita berada di rumah kita sendiri. Meskipun tentunya rumah kita mungkin tidak lebih baik dari tempat-tempat tinggal, tapi di rumah kita bisa merasakan ketenangan yang lebih. Nah, begitu pula kalau orang itu memiliki pasangan. Ya, setenang-tenangnya orang yang tidak memiliki pasangan itu berbeda dengan orang yang memiliki pasangan. Ya. Para jamaah sekalian, seseorang kita ini makhluk madaniyun bittaba', ya. Al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah makhluk hidup yang berbicara, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Maka madaniyun bittaba'. Dikatakan kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah madani. Apa itu madani? Harus berinteraksi dengan orang lain. Ya. Nah, kalau ada orang yang tidak memiliki teman, maka pasti punya masalah itu. Ya. Itu menyalahi apa? Karakteristik manusia itu sendiri. Ya. Kita ini hayawanun natiq, kata para ulama. Manusia itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Natiq, berbicara. Ya. Maka harus ada teman bicara. Nah, siapa teman bicara yang paling mengerti
apa yang kita bicarakan, meskipun terkadang pembicaraan itu tidak terlalu penting buat kita, tapi ketika kita didengarkan, maka ada perasaan apa? Perasaan penghargaan atas apa yang kita sampaikan. Dan tidak mungkin semua orang bisa mendengarkan apa yang menjadi sesuatu yang kita bicarakan. Ya, Bapak-bapak sekalian, hadirin sekalian, ini mendengarkan saya karena saya lagi taklim. Seandainya tidak ada taklim, belum tentu mau siap duduk dari maghrib sampai isya mendengarkan saya cerita. Ya. Ini karena dikondisikan ada taklim. Ya. Tapi coba tidak ada taklim, ada tidak yang mau temani saya bicara dari maghrib sampai isya? Mungkin 1 kali 2 kali, iya tahan. Tapi ketiga kalinya, apalagi kalau tidak ada tehnya, tidak ada kopi, ya. Kan begitu ya? Nah, yang bisa tahan itu siapa? Pasangan kita. Ya, pasangan kita. Nah, itulah yang akan melahirkan ketenangan. Ya, itu secara psikologis itu sudah berpengaruh. Nah, ya, secara psikologis itu sudah berpengaruh. Apalagi wanita. Wanita itu kosakata yang harus dia sebutkan setiap hari itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Laki-laki itu biasanya lebih lebih irit kata-kata. Tapi perempuan itu, Masya Allah. Untung ada ibu-ibu di belakang. Maka tugas kita sebagai pendamping itu jadi pendengar yang baik. Ya, harus jadi pendengar yang baik. Ya. Karena kapan tidak tersalurkan, itu nih gara-gara itu masakan jadi tidak enak. Ya. Ini yang punya istri harus sudah paham ini. Ya, tidak apa-apa saya. Ya. Mungkin juga bagian dari pengalaman pribadi kan. Ya. Wah, itu akhirnya rumah tidak terurus dengan baik, ya. Selalu menimbulkan kemarahan emosional. Ya. Nah, itu kenapa? Karena tidak tersalurkannya itu. Maka alhamdulillah diciptakan kita ini berpasang-pasangan, karena disitulah kita akan mendapatkan as-sakan, ketenangan, ya, sakinah, yang biasa kita katakan sakinah, ya, kenyamanan, stabil. Al-istiqrar, orang yang menikah itu relatif lebih stabil, ya, karena sebagian daripada urusan agamanya itu sudah terpenuhi, ditambah dengan adanya pasangan, maka semakin, dan itu kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya, maka relatif lebih stabil itu, ya. Ya. Yang ketiga, disyariatkan pernikahan. Dalam kitab ini dikatakan hifzul ansab wa tarabut al-qaraba wal arham ba'daha bi ba'din. Salah satu tujuan syariat kita itu menjaga nasab. Apa itu menjaga nasab? Keturunan, silsilah. Sehingga keturunan seseorang itu jelas. Ya, keturunan seseorang itu dalam syariat kita ini harus jelas. Siapa bapaknya, siapa dia, keturunannya siapa. Itu syariat kita itu datang untuk itu, hifzul ansab. Maka tidak boleh kita ini merusak jalur keturunan itu dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Nah, salah satu jalan untuk menjaga, bagaimana kita menjaga keturunan itu, kebersihan jalur nasab kita, penisbatan diri kita, itu lewat pernikahan. Ya, jadi hifzul ansab wa tarabutul qaraba, mengikat ikatan keluarga, kekerabatan, dan memperkuat silaturahim. Ya. Yang keempat, baqaun nasal al-bashari wa taksir adadil muslimin. Nanti pada hari kiamat Allah
Rasulullah SAW bangga dengan umatnya yang memiliki jumlah yang banyak. Nanti pada hari kiamat para jamaah sekalian, ada seorang nabi dan rasul datang dengan 3 orang, ada yang datang dengan 2 orang, ada yang datang dengan 1 orang, bahkan ada nabi datang sendiri, tidak ada umat. Nah, Rasulullah SAW, wa inni mufakhirum bikumul umam yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat aku akan bangga di hadapan umat-umat yang lain bahwa kalian ini jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi baqaun nasal al-bashari, dengan pernikahan maka keturunan manusia itu dapat dilestarikan dan tidak punah. Ya. Sekarang ini para jamaah sekalian, sebagian negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, ada sebagian negara di Eropa itu sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Apa yang mereka keluhkan sekarang? Apa yang mereka keluhkan? Ya? Betul. Angka usia produktif mereka itu semakin sedikit. Alhamdulillah kita di Indonesia kita masih mendapatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Usia potensial yang akan bekerja, ya, usia-usia potensial anak muda yang disebut dengan Gen X, Gen Z itu relatif banyak, ya, relatif banyak. Ya. Alhamdulillah kita di Indonesia. Di sebagian negara itu angka jumlah orang yang berada dalam usia produktif itu kurang. Kenapa? Karena sudah banyak yang tidak mau menikah. Karena dilegalkan pernikahan sesama jenis. Ya, ini penyimpangan dari fitrah dasar manusia itu. Ya, maka sebagian negara itu mengeluh. Ya. Bahkan ini mohon maaf, di negara-negara yang memberlakukan secara ketat pembatasan jumlah keturunan, seperti Cina. Cina itu, ya, itu tidak boleh satu keluarga itu lebih dari 2, kalau tidak salah. Di perkotaannya 1, di pedesaan 2. Jadi paling banyak itu orang Cina itu, kalau di Cina gampang sekali ketahui. Kalau bukan anak pertama, anak kedua, tidak ada anak ketiga. Itu di Cina seperti itu. Ya. Dan negara-negara yang membatasi jumlah keturunan, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selain tadi jumlah manusia berkurang, tingkat kelahiran yang disebabkan perzinahan itu semakin bertambah. Itu konsekuensinya semua itu. Ya. Karena mereka tidak boleh punya anak dari pernikahan. Jadi caranya untuk apa? Ya, cari. Jadi kondisi masyarakat, jadi para jamaah sekalian, luar biasa syariat kita ini. Kita diperintahkan menikah, ya, dan tidak dibatasi jumlah. Ada tidak pembatasan dalam syariat kita? Syariat tidak. Ya, negara lain lagi ceritanya. Ya. Tapi alhamdulillah ada dulu keluarga berencana, ya. Kami bahkan 2 anak cukup. Nah, itu. Nah, ya. Oke, dalam kondisi-kondisi tertentu kita katakan tidak dibatasi, tapi diatur jarak kelahiran anak itu boleh. Ya, para ulama bolehkan, tapi dibatasi, bertentangan dengan syariat kita. Maksudnya syariat kita tidak datang untuk itu. Ustaz, kalau banyak anak
rezekinya bagaimana Ustaz? Kita tanya saja itu orang yang mengatakan begitu. Anda yang mengatur itu rezeki. Setiap orang yang dilahirkan di atas muka bumi ini sudah dicatatkan apa? Rezekinya oleh Allah. Dia tidak akan meninggal dunia kecuali rezekinya itu sudah disempurnakan oleh Allah. Kalau belum sempurna tidak akan mati. Siapa yang jamin itu rezekinya? Allah SWT. Ya memang kita harus ikhtiar dan seterusnya. Salah ya kalau tidak ikhtiar. Tapi bukan kita. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Orang-orang Arab jahiliyah itu sudah ditegur oleh Allah karena membunuh anak mereka itu hidup-hidup. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian itu karena kalian takut akan kefakiran. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah kata Allah yang akan memberikan rezeki kepada kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Wa iyyahum, begitu pula kepada keturunan kalian. Ya. Jadi ya para jamaah sekalian, ya ini ya. Jadi jumlah itu menentukan. Jumlah itu menentukan atau tidak? Jumlah manusia itu menentukan atau tidak? Tidak menentukan. Ini hari-hari kita ini mau kontestasi politik, itu perhitungannya apa? Jumlah. Nah, ya. Memang harus difahami bahwa Rasulullah tidak menginginkan jumlah yang banyak tidak berkualitas. Yang Rasulullah inginkan jumlah yang banyak dan berkualitas. Tapi kalau sudah tidak diusahakan jumlah, maka bagaimana mau menjadi umat yang kuat? Ya, jadi seperti itu cara berpikirnya. Bukan berarti dibatasi saja Ustaz. Insya Allah kita tidak begitu. Perbanyak dan perkuat. Nah, itu ya. Nah, itu yang keempat, hikmah yang keempat. Kemudian yang kelima, ini sudah kita singgung sebenarnya, al-hifadz 'alal akhlaqi minal humud wa taraddi fi hawiyatiz zina wal alaqat al-mashbuhah. Disyariatkan pernikahan untuk menjaga akhlak, ya, agar seseorang itu tidak terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan akhlak yang tercela, seperti apa? Ya, perzinahan dan hubungan-hubungan yang tidak jelas, ya, tidak jelas. Ada istilah apa dulu? Kumpul kumpul apa namanya? Kerbau itu kasihan tidak salah. Iya. Kerbau itu bisa jadi palu apa itu masakan? Iya, itu bisa jadi palu basah itu tuh. Iya. Tidak salah, itu cuma istilah manusia ya. Ya, itu kan perzinahan itu. Kenapa tidak menikah? Karena ya itu orang yang kumpul begitu ya. Kenapa dikatakan mereka mau kumpul, bahkan sebagian punya anak, tapi tidak mau diikat dengan ikatan pernikahan. Kenapa? Dia katakan kami tidak mau berkomitmen, jangan sampai kami ya setelah itu ya kami hanya sekedar apa gunanya menikah. Ya. Nah, jadi ini para jamaah sekalian. Jadi menikah itu menjaga akhlak ya, agar kita tidak terjatuh pada hubungan yang dilarang atau hubungan-hubungan yang tidak jelas. Nah, ini beberapa hikmah tentunya di antara hikmah pernikahan. Dan salah satu di antaranya, ya meskipun tidak disebutkan di sini, menikah itu menjadikan orang itu kaya. Bertambah tidak rezekinya kalau kita menikah? Bertambah tidak? Otomatis bertambah. Tadinya kita cuma makan untuk diri kita. Setelah kita menikah, kita berpikir bagaimana kita memberikan rezeki, nafkah untuk, bukan memberi rezeki, memberi nafkah kepada pasangan kita. Otomatis rezekinya bertambah. Ya. Dahulu cuma sekian penghasilannya, setelah menikah pasti punya anak, pasti bertambah lagi. Begitu seterusnya. Itu sudah luar biasa Allah. Dan tidak pernah gara-gara bertambahnya manusia
manusia itu mati kelaparan? Belum. Ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu, tapi umumnya manusia bisa bertahan dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang ketiga, apa hukum pernikahan dan bagaimana hukumnya memilih pasangan. Di sini dikatakan hukum pernikahan itu berbeda-beda hukumnya antara satu dengan yang lain. Jadi apa hukum menikah? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, dan bahkan bisa haram. Jadi tinggal dilihat kondisi seseorang. Maka hukum pernikahan itu memang secara hukum asal bagi yang membutuhkan pernikahan, hukum asalnya pernikahan itu sunnah, bahkan bisa menjadi wajib. Yang pertama di sini dikatakan yakunu wajiban. Kapan dia menjadi wajib? Apabila seseorang itu khawatir kalau dia tidak menikah terjatuh dalam perzinahan. Bahkan orang yang seperti ini wa kana qadiran ala takalifi zawaji wa nafaqatih, dan dia sebenarnya mampu untuk membiayai pernikahan. Dia memiliki kemampuan untuk membiayai pernikahan atau menikah, ada kemampuan untuk itu. Maka kalau dia khawatir dirinya terjatuh dalam perzinahan dan dia mampu untuk menikah, maka hukum menikah baginya itu wajib. Tidak boleh tidak. Lianna zawaj tariqu ifafihi, karena dengan menikah itu dia bisa menjaga dirinya. Menjaga dirinya agar tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, kalau dia tidak mampu menikah, tidak memiliki kemampuan, apa yang disyariatkan padanya? Fa'alaihi bisyam, memperbanyak puasa. Sampai kapan? Sampai dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para jamaah sekalian, di antara standar orang itu miskin dalam Islam, standar orang itu miskin yang boleh diberikan zakat itu salah satu, kan ada 4 standar. Pertama, makanan. Kalau orang tidak cukup makanannya maka dikatakan dia miskin. Yang kedua, pakaian. Kalau dia memiliki pakaian yang tidak layak, kurang pakaiannya, maka dikategorikan dia itu miskin. Yang ketiga, tempat tinggal. Kalau dia tidak memiliki tempat tinggal, maksudnya memiliki tempat tinggal ini baik dia beli atau dia kontrak, maksudnya itu tergantung kebiasaan yang berlaku. Kalau kita dikatakan sudah mampu itu kalau dia sudah bisa kontrak, berarti dia sudah dikatakan memiliki tempat tinggal meskipun hanya dengan sekedar kontrakan sewa, tapi sudah dianggap. Nah, kalau sampai mengontrak rumah saja, tempat tinggal tidak bisa, maka dia dikategorikan miskin. Yang keempat apa? Menikah. Jadi dalam syariat kita, kalau ada seseorang yang tidak mampu menikah karena keterbatasan finansial, maka dia dikategorikan boleh diberikan harta zakat. Jadi kalau ada yang kita lihat masih belum menikah, tanya-tanya ini, jangan sampai memang dia berhak untuk mendapatkan harta zakat. Jadi begitu para jamaah sekalian, jadi yang pertama menjadi wajib kalau sudah mampu dan mengkhawatirkan, dia mengkhawatirkan dirinya jangan sampai kalau dia tidak menikah terjatuh pada perzinahan. Yang kedua, menjadi sunnah, yakunu manduban masnunan idza kana syakhsu dha syahwatin wa yamliku mu'nata az-zawaj wa la yakhafu ala nafsihi az-zina. Jadi dia sama dengan kondisi yang pertama, dia sudah memiliki kemampuan
dia bisa memberikan nafkah, tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh pada perzinahan. Jadi itu bedanya. Jadi kalau dia sudah mampu menikah, tapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh, artinya dia masih bisa menjaga dirinya, maka hukum asalnya pernikahan baginya itu apa? Hukumnya sunnah. Ya. Dan inilah hukum asalnya. Ya. Hukum asalnya. Tapi sekarang ini siapa yang bisa menjaga dirinya dari fitnah? Siapa yang bisa menjaga dirinya? Di mana-mana kita ini mudah tergoda dengan fitnah. Nah itu para jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menjadi makruh. Kapan pernikahan itu makruh? Kalau seseorang itu ternyata tidak membutuhkan pernikahan itu. Seperti apa? Idza kana immiman aw kabiran aw maridan la syahwata lahuma. Ini kalau ternyata orang itu tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri, maka hukum menikah baginya itu apa? Makruh. Ya, ini itu dalam bahasa para ulama, alladzi la yaqdiru ala ityani nisa wa la yastahihinna. Jadi dia tidak mampu mendatangi wanita dan tidak punya syahwat kepada wanita. Ada tidak orang begitu? Ada. Dan beberapa kasus yang kami dapati, ya, itu pernikahannya tidak lama. Ya. Kecuali juga pasangannya apa? Pasangannya juga sama. Ya. Tapi kalau salah satunya punya hasrat seksual yang normal, biasanya tidak lama pernikahan itu. Karena tujuan pernikahan itu kan salah satunya itu. Maka makruh baginya lagi pasangan yang atau seseorang yang ini ya tidak memiliki hasrat au kabiran au maridan, atau dia sudah lanjut usia atau sudah sakit-sakitan. Nah, ya. Lanjut usia maksudnya lanjut usia yang sudah tidak lagi mampu. Kalau sudah ya lanjut usia tapi masih punya kemampuan, ya tidak ada masalah. Nah, ya. Itu Rasulullah SAW umurnya berapa tahun itu ketika Hajjatul Wada? Hajjatul Wada itu umur Rasulullah mendekati 63 tahun. Itu masih mampu menyembelih unta 63 ekor. Kita berapa aja bisa disembelih? 63 ekor, 100 kan ekor unta itu, 63-nya atau 60 ya sekitar itu disembelih langsung oleh Rasulullah SAW. Usianya 63 itu. Masih kuat berkendaraan dari Madinah 4 hari 4 malam dengan unta. Madinah, Mekah yang jaraknya sekitar 500 kilo. Kalau sekarang kalau kita naik mobil, itu ditempuh 4 hari 4 malam. Berarti dan di malam beliau di miqat, ya, jadi beliau berangkat dari Madinah itu tanggal 4 Zulhijjah, tanggal berapa itu, ya, sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Jadi di miqat di Zulhulaifah, di Bir Ali kata orang Indonesia, itu beliau gilir semua istrinya satu-satu. Setiap bergilir beliau mandi, datangi lagi istrinya yang satu, mandi lagi, datangi lagi istrinya yang satu, mandi lagi. Itu di satu malam. Masya Allah. Ya. Nah, begitu para jamaah sekalian. Ya.
Jadi yang anak muda ini jangan mau kalah. Ini motivasi ya, Masya Allah. Jadi bukan berarti tuanya seseorang itu kemampuannya maksudnya ya. Jadi kalau dia sakit-sakitan, sudah tidak punya lagi syahwat, ya kita bilang lebih baik jangan menikah, karena bisa saja menjadi makruh itu pernikahan ya. Dan bisa saja pernikahan itu menjadi haram. Kapan menjadi haram? Kalau tujuannya menikah untuk menyakiti pasangannya, itu menjadi haram bagi orang itu untuk menikah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, di sini dikatakan ikhtiyaruz zauja wa muqawwimatu dzalik. Bagaimana memilih pasangan? Ya, memilih pasangan. Di sini dikatakan wa yusannu nikahul mar'ah dzatud din wal afaf wal aslu thayyib wal hasab wal jamal. Masya Allah. Disunnahkan bagi laki-laki, ini juga sama bagi wanita. Jadi kalau wanita, disunnahkan bagi wanita untuk memilih pasangan laki-lakinya itu yang memiliki kriteria berikut. Apa itu? Yang pertama, disunnahkan yang memiliki kualitas agama. Ini nomor satu, dzatud din, agama. Kemudian wal afaf, memiliki penjagaan diri yang baik. Wal aslu thayyib wal hasab, ya, memiliki asal usul yang baik, ya, jelas keturunannya. Kemudian apa? Wal jamal, juga memiliki kecantikan, ketampanan, ya. Jadi itu cara memilih pasangan yang terbaik, ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah, beliau bersabda, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena dia punya harta, jadi Masya Allah. Wali hasabiha, karena dia keturunan, memiliki garis keturunan nasab yang baik, ya, hasabiha. Kemudian wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Jadi cari memang yang punya harta. Kemudian apa? Keturunan yang baik-baik. Kemudian cantik. Apalagi hafal Quran, Ustaz. Pernah ada Ustaz, tolong carikan istri buat saya. Ustaznya bilang, kau mau yang bagaimana? Yang putih Ustaz, yang cantik, yang tinggi, hafiz Quran Ustaz. Saya bilang ustaznya, kalau saya dapat saya duluan. Iya. Nah, karena semua kriteria ini siapa yang tidak menginginkan, kan? Iya. Jadi luar biasa. Jadi itu standarnya. Standarnya 4 itu jadikan standar, ya. Dan ini standar manusiawi. Iya. Meskipun kata Rasulullah SAW, fazfar bidatid din taribat yadat. Fazfar, itu kata fazfar, ya, saya pernah dengarkan Syekh jelaskan kenapa oleh Rasulullah dikatakan fazfar. Fazfar itu dari kata zufur. Az-zufur itu kuku, ya, kuku. Dikatakan fazfar bidatid din, carilah yang punya agama, taribat yadaka, maka engkau akan beruntung. Kenapa dikatakan fazfar? Ya, fazfar itu karena kalau kita mencari sesuatu yang berharga, bernilai, ya, itu tidak boleh kita mencarinya itu dengan mengorek-korek pakai palu-palu atau pakai cangkul, tapi dikorek-korek seperti ini, iya, supaya apa? Berlian itu muncul. Itu cari agama itu seperti kita mencari berlian. Maka Rasulullah bilang fazfar bidzatid din, cari berliannya seseorang itu pada agamanya. Pada akhirnya harta itu akan habis, minimal sangat relatif, ya. Nasab itu penting, tapi bukan segala-galanya, ya. Cantik
temporal dan sangat relatif. Ya, saya pernah ceritakan, ya, teman saya yang orang Afrika itu, dia bilang, ya, saya bilang, mau nggak nikah dengan ini? Tidak, kami lebih senang dengan wanita yang hitam sama dengan kamu. Dan itu fitrah manusia, cantik itu relatif. Ya, seandainya ini tidak diskriminasi, apalagi rasis, tidak. Tapi seandainya diciptakan itu normal, semua orang suka yang satu model, maka tidak ada yang, ya. Tapi alhamdulillah begitulah Allah menciptakan hasrat itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang menjadi ukuran itu adalah agama. Mau apapun agama yang jadi patokan. Ya. Nah, kemudian jadi 4 ini intinya pada agama. Kemudian dikatakan wa yusannu aidan ikhtiyaru zaujal walud. Disunnahkan juga kita memilih pasangan wanita, istri, calon istri al-walud yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Al-walud itu apa? Punya keturunan, mampu memberikan keturunan yang banyak. Bagaimana caranya? Mau dites dulu? Tidak mungkin dites. Lihat apa? Lihat keluarganya, lihat kakaknya, lihat saudaranya, ya. Ya, kalau kakaknya, saudaranya punya anak yang banyak atau keluarga besar, berarti insya Allah berpotensi juga untuk memiliki keturunan. Ya. Nah, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang hangat rasa cintanya, al-walud, yang bisa melahirkan anak yang banyak. Ya. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak nanti pada hari kiamat. Kemudian disunnahkan, jadi berapa ini yang disunnahkan? Tadi sudah 4 kriterianya, ditambah lagi apa? Al-walud, yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Disunnahkan lagi ikhtiyarul bikr, menikahi wanita yang masih al-bikr, perawan. Ya. Iya, jadi kalau mau menikah, para jamaah sekalian, pilih yang mana? Kalau diperhadapkan dua calon, sama-sama beragama, sama-sama bisa memberikan keturunan yang banyak, tapi yang satu perawan, yang satu iya. Mana yang diutamakan? Hah? Dua-duanya kalau bisa. Yang diutamakan, disunnahkan itu apa? Yang ini saya takut bicara karena ada ibu-ibu di belakang, ya. Yang diutamakan itu yang perawan, ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Jabir radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, "Fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuk." Jadi Jabir ini, sahabat Jabir radhiyallahu an, pernah suatu ketika dia sudah menikah, tapi dia menikah dengan seorang apa? Janda. Maka kata Rasulullah, "Fahalla bikran." Kenapa tidak menikahi yang perawan, wahai Jabir? Iya. Rasulullah seakan-akan, kenapa? Kan ada yang perawan, kenapa menikahi yang janda? Iya. Karena kalau perawan itu tulaibuha wa tulaibuk, engkau bisa tulaibuha, engkau bisa bercengkrama dengannya dan dia juga bisa bercengkrama denganmu. Ya, lebih masa apa Pak? Lebih agresif, betul, ya. Ya. Ternyata orang yang lebih tua dari saya lebih paham, ya. Tapi apakah berlaku mutlak harus perawan? Apakah berlaku mutlak? Rasulullah pernikahan pertamanya dengan siapa? Iya. Janda atau perawan? Satu-satunya istri Rasulullah yang perawan itu cuma
Aisyah. Dan itu pun Rasulullah tidak dapat keturunan dari Aisyah. Jadi tidak ada anaknya Aisyah. Yang ada anaknya dari siapa? Dari Khadijah. Semua anaknya Rasulullah itu dari Khadijah dan dari seorang Maria yang melahirkan siapa namanya? Yang meninggal masih kecil itu. Wa inna li firakika ya, yang Rasulullah sampai menangis itu ketika Ibrahim, ya, Ibrahim. Jadi Rasulullah pernah punya seorang istri Maria Al-Qibtiyah, ya, itu punya anak laki-laki, tapi Ibrahim itu meninggal semasa kecil. Jadi rata-rata istrinya Rasulullah itu. Nah, jadi tidak berlaku umum itu, ya, pilihan harus menikahi, sunnah menikah perawan. Nah, makanya dikatakan di sini, illa idza kanat hunaka maslahatun turajjihu nikah tsaib. Kalau ada kemaslahatan yang lebih besar, maka terkadang menikahi janda itu lebih utama. Ya. Didahulukan dari apa? Dari perawan. Seperti Rasulullah. Memangnya tidak ada perawan yang banyak sekali. Dan Rasulullah kan disenangi. Tapi kenapa Rasulullah pilih Khadijah? Ya, dalam riwayat usianya Rasulullah itu 25. Khadijah sudah masuk usia 40 ya waktu itu. Kenapa? Karena ada kemaslahatan dan terbukti para jamaah sekalian, dengan menikahnya Rasulullah dengan Khadijah, maka beliau bukan hanya mendapatkan istri yang betul-betul salihah, tetapi ya, mendapatkan juga hal yang lain, ya, yang mungkin tidak akan didapatkan ketika beliau menikahi seorang perawan pertama kali. Makanya Aisyah itu tidak ada istrinya Rasulullah yang paling dia cemburui kecuali siapa? Khadijah. Padahal Aisyah itu tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Nanti setelah Rasulullah meninggal, nanti setelah Khadijah meninggal, baru Rasulullah menikahi Aisyah. Tapi kenapa Aisyah cemburu? Bukan dengan yang masih hidup. Rasulullah ada Saudah, ada Hafsah, ada siapa? Ummu Salamah, ada Zainab. Tapi tidak cemburu Aisyah dengan. Cemburunya sama siapa? Bahkan Rasulullah kalau menyembelih kambing, itu, dia sisahkan dagingnya itu untuk sahabat-sahabat, teman-teman akrabnya Khadijah. Jadi sampai sebegitu cintanya Rasulullah sama Khadijah. Jadi kalau beliau menyembelih kambing, itu apa? Sebagian dagingnya itu disisihkan. Khadijahnya sudah meninggal, tapi Rasulullah ingat Khadijah ini punya sahabat-sahabat, teman-teman. Makanya itu yang buat Aisyah itu apa? Cemburu. Nah, ternyata memang luar biasa. Jadi tidak mesti harus dengan perawan. Hukum asalnya, ya. Tapi kalau tidak dan ada maslahat yang lebih besar, maka menikahi seorang janda terkadang menjadi maslahat. Jadi nanti yang belum menikah lihat-lihat baik-baik, ya. Ini di depan saya kayaknya ada yang belum menikah, ya. Nggak lama di. Kalau belum mampu kasih zakat saja. Dimampukan. Dan tanggung jawab pengurus masjid. Nggak usah saldonya masjid banyak-banyak, yang penting. Tapi setelah itu pasti banyak anak muda yang mau tinggal di masjid ini. Masya Allah. Ini para jamaah sekalian. Saya kira demikian. Insya Allah pekan depan atau pelajaran yang akan datang, ini masih mukaddimah pernikahan. Sengaja agak lambat-lambat supaya semangat. Pekan depan insya Allah tentang masalah melamar, al-khitbah, masalah pelamaran. Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Masya Allah. Sudah makin menikah? Sudah. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
Bagaimana kalau orang tua meninggalkan utang, apakah anak laki-laki itu punya kewajiban untuk maksudnya untuk membayar itu laki-laki menanggung utangnya lebih besar daripada saudara perempuan? Ya, itu pertanyaan. Ya, jadi yang pertama, kalau orang tua kita meninggal dan punya utang, sebelum harta warisannya dibagi, maka kan ada harta warisan kan? Oh, sudah habis dipakai bayar, jadi tidak ada nih harta warisan. Ya, maka ya tentunya ya kalau anaknya ini apa? Anaknya mampu, maka kewajiban anak itu untuk menanggung atau membayarkan utang itu. Ya. Pembagiannya mungkin nanti sesuai dengan, berarti tidak ada harta warisan ya? Tidak ada harta warisan, habis bayar utang. Iya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Iya, jadi tidak mesti anak laki-laki harus lebih besar. Kalau yang ternyata punya penghasilan lebih banyak anak perempuan, maka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Iya. Nah, ini sekaligus peringatan buat kita, jangan gampang berutang. Nah, ini kasihan juga ahli waris jadinya kalau pada akhirnya harta warisan itu habis untuk bayar utang. Ya, wallahu a'lam. Saya ada? Ya, silakan. Biasanya kita di sini, kenal di belakang. Ayo. Yang penting tetap semangat untuk pernikahan. Kitabun nikah maksudnya, belajar kitabun nikah ya. Waalaikumsalam ternyata. Bukan? Khadijah ya. Ya. Iya, bahkan pernah terjadi hadisul ifki. Ya. Jadi Aisyah dituduh selingkuh. Itu dalam surah An-Nur ya. Disebutkan oleh Allah hadisul ifki. Jadi begini ceritanya, itu satu dalam Rasulullah dari perjalanan ya, dalam perjalanan pulang dari satu perjalanan ya, tiba di satu tempat istirahat. Kebiasaannya itu Aisyah itu, karena Aisyah yang ikut ya bersama dengan rombongan Rasulullah, kan Aisyah itu dalam tandu ya, dalam tandu. Nah, Aisyah mau pergi buang hajat, buang air. Akhirnya dia pergi. Nah, setelah kembali ke tempatnya, ya ini waktu rombongan itu istirahat, kembali ke tempatnya, dia dapati kalau tidak salah kalungnya ya, salah satu perhiasannya itu hilang. Nah, dia kembali ke tempat beliau buang hajat. Ternyata pada saat dia pergi mencari kafilah ini, Rasulullah menyuruh untuk apa? Ayo berangkat. Ini